Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pelajaran hari ini adalah tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 4. Fokus pembelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. 2. Melalui penugasan, siswa dapat membuat karya berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. 3. Melalui kegiatan mengamati dan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Yang pertama, muatan pembelajaran IPA, KD 3.2 dan 4.2. Agar kalian tahu cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas, bacalah bacaan berikut ini. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Karena katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih setelah dibasuh. Keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Muatan bahasa Indonesia, KD 3.2 dan 4.3. Pada pembelajaran sebelumnya, diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibacakan Sudin dalam lomba itu? Ayo, simaklah pidato yang dibacakan Udin berikut ini. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya persatuan itu sangat penting, karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan, pula kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur, bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain, walaupun berasal dari Indonesia Timur. Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya.
kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Selanjutnya, tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Nomor 1, apakah teks pidato memiliki bagian pembuka? Ya, benar. Teks pidato yang tadi memiliki bagian pembuka. Yang kedua, apakah teks pidato memiliki bagian inti? Ya, teks pidato yang dibacakan Sudin memiliki bagian inti. Yang ketiga, apakah bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap? Ya, benar. Teks tadi menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap ya. Kemudian, apakah teks pidato memiliki penutup? Ya, teks pidato Sudin memiliki bagian penutup. Yang keenam, apakah teks pidato memiliki kalimat ajakan? Benar, teks pidato yang dibacakan Sudin memiliki kalimat ajakan. Yang ketujuh, apakah teks pidato memberi inspirasi bagi para pembaca? Ya, teks pidato yang Sudin bacakan sangat menginspirasi bagi pembacanya. Yang kedelapan, sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Tentu saja, karena pidato merupakan acara resmi. Selanjutnya, kamu dapat menuliskan kesimpulan penilaianmu di bawah ini. Baik, jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut. Sudin sudah berpidato dengan baik, karena dalam pidatonya Sudin sudah memuat unsur-unsur penting pidato secara lengkap, ditambah penggunaan kata-kata baku yang sudah benar dari pidato Sudin. Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Ayo pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Selanjutnya, muatan pembelajaran IPS, KD 3.3 dan 4.3. Perhatikanlah bacaan berikut ini. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Culture Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. 2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan yang keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, berikutnya, carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir.
Catatlah dalam bentuk tabel berikut ini. Jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut. Penyelenggaraan SEA Games pertama dilaksanakan pada tahun 1959. Negara yang menjadi tuan rumah yaitu Thailand dan bertempat di kota Bangkok. Penyelenggaraan SEA Games ke-26 dilaksanakan pada tahun 2011. Negara tuan rumah Indonesia dan bertempat di Palembang dan Jakarta. SEA Games ke-27 dilaksanakan pada tahun 2013. Negara tuan rumah Myanmar dan bertempat di kota Naypyidaw. SEA Games ke-28 dilaksanakan pada tahun 2015. Negara tuan rumah Singapura dan bertempat di Singapura. SEA Games ke-29 dilaksanakan pada tahun 2017. Negara tuan rumah Malaysia dan bertempat di Kuala Lumpur. Pelaksanaan SEA Games yang ke-30 dilaksanakan pada tahun 2019. Negara tuan rumah Filipina dan bertempat di Manila. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.